Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih UTS-nya? Semoga nilainya aman ya. Nah, setelah UTS nih, kembali lagi sama Catch 2018. Sekarang kita akan masuk ke lab 6 yang akan membahas tentang pricing decision atau keputusan penetapan harga. Yuk langsung aja kita masuk ke materi. Nah, jadi yang namanya penetapan harga itu erat kaitannya dengan strategi apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, jadi secara umum, strategi yang biasa ditetapkan oleh perusahaan itu ada dua strategi. Yang pertama itu adalah strategi cost leadership, yaitu strategi di mana perusahaan menjadi price taker yang harga jualnya hanya bisa mengikuti harga pasar. Nah, di cost leadership ini, perusahaan hanya bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan efisiensi biaya, karena kan harganya itu cuma bisa ngikutin pasar. Nah, makanya di sini ada 3 ciri umum buat cost leadership. Yang pertama itu, industrinya itu industri yang persaingannya ketat. Kemudian, produk yang dijual itu bersifat homogen, nggak ada spesifikasi khusus, jadi spesifikasinya sama semua. Kemudian, target penjualannya itu umum untuk semua kalangan, tidak ada kalangan spesifik atau kalangan khusus. Itu untuk yang cost leadership. Kemudian ada juga strategi yang namanya differentiation. Nah, strategi differentiation ini adalah strategi di mana perusahaan menjadi price maker yang menetapkan harga jualnya sendiri dengan keuntungan yang telah ditetapkan. Nah, jadi strategi ini biasa diterapkan oleh perusahaan yang bergelut di industri dengan persaingan yang longgar. Jadi persaingannya itu nggak terlalu ketat. Kemudian produk yang dijualnya itu unik, punya kekhususan tersendiri antara masing-masing produk. Jadi perusahaan itu, satu perusahaan produknya bisa berbeda dengan perusahaan lain karena produknya itu unik. Kemudian targetnya itu spesifik, hanya untuk kalangan tertentu aja. Gak semua kalangan bisa beli produknya. Nah, kemudian untuk contohnya bisa kalian sebutin di komen di bawah ya. Kalian sebutin satu aja. Terserah mau milih cost leadership contohnya apa atau differentiation contohnya apa. Jangan sebutin dua-duanya tapi ya. Jangan lupa sebutin nama sama NPM kalian dan juga kelas asal praktikum kalian. Nah, kemudian ada beberapa faktor nih yang akan mempengaruhi keputusan penetapan harga. Jadi secara umum ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu faktor 3C, ada customer, kompetitor, dan cost. Yang pertama itu kita mulai dari customer atau pelanggan. Nah, pelanggan ini bisa mempengaruhi harga jual melalui permintaan akan produk. Nah, sekiranya harga jual kita itu naik, maka permintaan pelanggan itu akan turun. Begitu juga sebaliknya. Kemudian dari sisi kompetitor atau para pesaing, pesaing itu bisa mempengaruhi harga dengan mengikuti permintaan pelanggan. Jika permintaan pelanggan itu naik, maka jumlah kompetitor akan bertambah pula, karena kompetitor itu mendapati peluang usaha yang bagus dengan permintaan yang besar. Karena permintaannya banyak, makanya kompetitor itu merasa, oh industri ini ternyata banyak peluangnya nih, karena ternyata permintaannya besar, makanya jumlah kompetitor akan bertambah. Nah, kalau jumlah kompetitor bertambah, maka jumlah supply barang akan naik pula. Karena semakin banyak kompetitor, maka akan semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Nah, maka dengan naiknya jumlah barang yang ditawarkan, maka harga jual akan menurun. Kemudian yang terakhir itu dari segi biayanya. Biaya itu dapat mempengaruhi harga melalui penawaran. Jika biaya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu turun, maka jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan bisa naik. Karena kalau biayanya turun, kan berarti murah. Berarti perusahaan bisa produksi banyak dong. Nah, makanya kalau perusahaan bisa produksi banyak, berarti kan barang yang ditawarkan juga akan naik. Makanya ketika biayanya turun, supply-nya itu akan naik. Nah, ketika supply-nya naik, maka harga jual akan menurun. Jadi secara umum untuk ketiga faktor ini sebetulnya udah kita pelajari di PIE Mikro, yaitu tentang teori penawaran dan permintaan. Bisa di-refresh kembali ya untuk materinya. Nah, kemudian kita akan masuk nih ke pricing decision-nya itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu nih tentang kata kunci yang akan sering dipakai di
penetapan harga. Nah, yang pertama itu adalah target price. Jadi target price itu adalah perkiraan harga yang sekiranya mau dibayar oleh pelanggan, sekaligus menjadi harga jual yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada value engineering. Jadi value engineering itu sistem untuk mengurangi biaya dan mencapai kualitas supaya pelanggan itu bisa puas. Nah, jadi value engineering ini intinya kan buat mengurangi biaya kan, tapi tetap membuat pelanggan itu puas. Nah, jadi di value engineering ini ada dua tipe biaya yang bakal dikelola. Yang pertama itu ada biaya yang value added, yaitu biaya yang bisa memberi nilai tambah bagi produk. Nah, biaya value added ini sebisa mungkin perusahaan itu nggak mau mengurangi, karena kan dia bisa menambah nilai. Jadi kalau sebisa mungkin jangan sampailah dia dikurangin gitu. Nah, contohnya itu adalah biaya bahan baku dan biaya pengemasan. Nah, itu kan emang menambah nilai produk kan. Karena kalau bahan bakunya bagus, ya berarti produknya juga bakal makin bagus. Begitu pula kalau pengemasan yang menarik, eksternal produknya juga akan kelihatan bagus. Sehingga keduanya itu masuk ke value added. Kemudian jenis biaya kedua itu ada non-value added, yaitu biaya yang tidak memberi nilai tambah bagi produk. Nah, biaya non-value added inilah yang mau diefisiensikan melalui value engineering. Contohnya itu adalah biaya rework. Kan kalau rework itu barang rusak dibetulkan ya, tapi kan kualitasnya itu bakal tetap sama aja sama barang yang nggak rework, yang emang udah bagus dari asalnya. Jadi sebenarnya biaya rework itu nggak menambah nilai, makanya sebisa mungkin perusahaan itu mengurangi biaya rework supaya lebih efisien. Kemudian terminologi yang ketiga itu ada cost incurrence, yaitu biaya yang telah dikeluarkan atas sumber daya yang telah dikonsumsi. Nah, ini contohnya biaya DM, DL, FOH yang biasa kita hitung di costing system seperti proses costing, job order costing yang udah kita pelajari di AKBI. Jadi sebenarnya sistem costing itu adalah teknik untuk menghitung cost incurrence dan kita udah pelajari di AKBI. Kemudian yang keempat itu ada lock-in cost, yaitu biaya yang telah terkunci dan hampir pasti terjadi di masa depan karena keputusan yang diambil. Contohnya itu adalah biaya bahan baku karena perusahaan memilih opsi untuk memproduksi lini produk baru. Jadi kalau perusahaan memilih membuat lini produk baru, berarti kan dia bakal menambah variasi produknya ya. Kalau menambah variasi produk, berarti bahan bakunya juga makin banyak dong yang dibutuhin. Nah, karena itulah makanya biaya bahan baku untuk produk itu bakal jadi lock-in cost untuk perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada cost base. Jadi cost base itu biaya yang dijadikan dasar penetapan harga. Jadi cost base ini bisa berupa unit full cost ataupun variable cost per unit. Nah, setelah kita membahas terminologinya, kita bakal masuk nih ke kategori dari pricing decision, yaitu kategori berdasarkan waktunya. Jadi di sini kita bagi dua. Yang pertama itu ada short run dan yang kedua itu ada long run. Oke, kita masuk yang short run dulu. Yang short run itu adalah penetapan harga jangka pendek, yaitu waktunya itu di bawah 1 tahun. Nah, kalau penetapan harga jangka pendek ini, yang jadi bahan pertimbangan adalah incremental cost and revenues, atau biaya dan pendapatan tambahan. Nah, jadi short run ini sebenarnya kalian udah pelajari di lab 5, yaitu di bagian one time only special order. Jadi one time only special order itu adalah salah satu contoh kasus untuk short run pricing decision. Kemudian kita akan masuk ke yang kedua, yaitu yang long run. Nah, long run pricing decision itu adalah keputusan penetapan harga jangka panjang untuk waktu di atas 1 tahun. Nah, jadi di long run inilah yang bakal jadi titik fokus kita di materi kali ini. Nah, kalau long run ini dia bakal mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama itu adalah future cost atau biaya-biaya yang diprediksi akan terjadi di masa depan. Kemudian pertimbangan kedua itu adalah target operating income, yaitu kira-kira si perusahaan ini mau menetapkan operating income tuh mau dapat berapa sih. Kemudian yang ketiga itu adalah return on investment atau ROI. Jadi ROI ini secara ringkas adalah
perbandingan antara laba operasi atau operating income dengan total investasi yang ditanamkan di dalam perusahaan. Nah, sebenarnya return on investment ini bakal kita bahas lagi nanti di lab 7 secara lebih rinci. Nah, di sini ada gambar segitiga untuk mempertimbangkan 3 faktor, yaitu target operating income, kemudian ROI, dan juga investment. Jadi, ini sebenarnya untuk mempermudah aja. Kalau misalkan kalian mau nyari target operating income, maka kalian tinggal cari aja. Kalian tutup TOI-nya, kemudian kalian kalikan ROI dikali investment, maka akan ketemu TOI. Begitu pula kalau kalian misalkan mau cari ROI-nya, kalian tutup aja ROI-nya, kemudian kalian bagi aja itu TOI dibagi investment, maka akan ketemu ROI. Begitu pula kalau kalian mau cari investment, tinggal ditutup aja investmentnya, kemudian tinggal TOI dibagi ROI, maka akan ketemu berapa sih investment yang ditanamkan. Nah, sekarang kita akan fokus nih ke bahasan long run pricing decision. Jadi di long run pricing decision itu dibagi lagi menjadi dua pendekatan. Ada market based approach dan cost based approach. Kita bahas dari market based approach dulu ya. Jadi market based approach itu adalah penetapan harga jual berdasarkan harga yang beredar di pasar. Makanya di sini kalau market based ini basis penetapannya itu adalah mekanisme pasar, yaitu harga yang ada di pasar. Kemudian market based approach ini sebenarnya adalah implementasi dari strategi cost leadership. Nah, kemudian pada pendekatan ini juga perusahaan akan menetapkan harga dengan target pricing, yaitu mencocokkan harga dengan harga pasar. Kemudian dilanjutkan dengan target costing, supaya perusahaan itu bisa mencapai tingkat biaya produk yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi target costing ini sebenarnya bisa dibilang efisiensi, supaya perusahaan itu biayanya itu efisien. Kemudian pendekatan kedua itu adalah cost based approach, atau biasa juga disebut cost plus pricing. Nah, jadi kalau cost based approach ini adalah penetapan harga jual didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan. Nah, makanya di sini cost based approach ini basis penetapannya adalah biaya. Nah, kemudian cost based approach ini juga adalah implementasi dari strategi differentiation. Kemudian di pendekatan ini juga harga jual itu ditetapkan dengan menambahkan markup kepada cost base. Jadi cost base tinggal ditambah sama markup yang diinginkan, udah deh ketemu berapa harga jualnya. Nah, kemudian di sini ada nih beberapa rumus untuk perhitungan menggunakan cost based approach. Jadi yang pertama, kita cari dulu nih total markup-nya atau total OI-nya. Nah, jadi total markup atau total OI itu bisa diperoleh dengan rumus ROI dikali total investment. Itu untuk yang totalnya. Kemudian kita cari yang per unitnya. Markup per unit atau sama dengan OI per unit itu bisa dicari dengan ROI dikali total investment dibagi dengan total unit. Jadi sebenarnya sama aja kayak yang atas, tapi dibagi total unit aja. Karena yang dicarinya itu yang per unit. Nah, setelah kita dapat markup per unitnya, kita bisa cari markup percentage-nya. Markup percentage itu bisa dicari dengan rumus markup per unit dibagi cost base. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kalau kita udah nemu markup-nya, terus kita juga udah nemu markup percentage-nya, kita bisa cari deh berapa sih harga jualnya. Nah, jadi buat nyari harga jualnya di sini ada dua rumus. Yang pertama itu bisa pakai cost base plus markup per unit. Kalau yang rumus cost base plus markup per unit ini itu dalam bentuk rupiah. Jadi cost base-nya rupiah, kemudian markup-nya itu juga rupiah atau dalam satuan mata uang. Bisa juga dolar, euro, atau yang lainnya. Kemudian rumus yang kedua itu selling price juga bisa ditemukan dengan rumus cost base dikali 100% ditambah markup percentage. Jadi kalau di sini kalian tinggal kali aja, dikali dengan 100% plus markup percentage-nya. Misalkan kalian 100%, kemudian
markup-nya itu 15%, maka akan ketemu 115% kan. Maka kemudian cost base-nya tinggal dikali aja sama 115%. Nah, itu untuk rumusnya. Tapi mungkin kalian bingung ya. Jadi daripada bingung, mending kita lanjutin aja ke soalnya. Biar kalian nggak bingung. Jadi di sini ada contoh soal. Ceritanya itu, Blue Period Company adalah perusahaan yang memproduksi suku cadang mobil. Blue Period memiliki kegiatan operasi dengan data berikut ini. Datanya itu ada variable cost per unit, yaitu sebesar Rp37.000. Kemudian fixed cost per unitnya itu Rp3.000. Kemudian kuantitas yang diproduksi itu adalah 1.400 unit. Kemudian total investmentnya itu Rp42 juta dan ROI-nya itu 20%. Nah, pertanyaannya, berapakah harga jual yang dapat ditetapkan oleh Blue Period untuk produknya? Jika Blue Period menetapkan harganya itu menggunakan unit full cost sebagai cost base-nya. Jadi di sini cost base-nya Blue Period ini pakai unit full cost. Nah, kemudian jawabannya seperti ini. Jadi jawabannya itu bisa dengan dua cara. Kita coba cara pertama dulu ya. Jadi cara pertama tuh kita cari dulu nih target operating income-nya alias total markup-nya. Rumusnya itu ROI dikali investment. Maka 20% dikali 42 juta investmentnya. Maka akan ketemu target operating income alias total markup itu sebesar Rp8.400.000. Kemudian kita cari nih markup per unitnya. Tinggal dibagi aja OI-nya sama unitnya. OI-nya tadi 8.400.000. Kemudian dibagi unitnya itu 1.400 unit. Maka akan ketemu markup per unitnya itu Rp6.000. Kemudian buat nyari selling price-nya tinggal ditambahin aja cost base-nya ditambah markup per unitnya. Karena kan tadi bilangnya cost base-nya itu unit full cost. Sedangkan full cost-nya itu ada dua komponen tadi. Ada yang variable cost per unitnya sama fixed cost per unitnya. Variabelnya itu yang tadi 37.000, sedangkan fixed cost-nya itu 3.000 per unit. Maka tinggal ditambahin aja jadi Rp40.000 untuk cost base-nya. Kemudian ditambah maka per unitnya tadi 6.000. Maka akan ketemu selling price-nya itu adalah Rp46.000. Nah, itu dengan cara pertama. Nah, bisa juga pakai cara kedua. Jadi cara kedua itu pertamanya sama aja. Kita cari total markup-nya atau target OI-nya. Kemudian cari juga markup per unitnya. Kan tadi kita udah nemu 8.400.000 buat TOI. Terus markup per unitnya itu 6.000. Nah, kemudian kita bisa cari nih markup percentage-nya. Markup percentage itu kan rumusnya markup per cost base. Maka tadi markup-nya itu 6.000 dibagi sama cost base-nya 37.000 plus 3.000. Berarti rumusnya jadi 6.000 dibagi 40.000. Maka bakal ketemu markup percentage itu 15%. Nah, udah ketemu markup percentage-nya, kita bisa cari selling price-nya, yaitu dengan rumus cost base dikali 100% plus markup percentage. Kan tadi cost base-nya 37 sama 3.000 ya, 40.000. Kemudian dikali sama 100% plus 15%. Berarti sebenarnya sama aja 40.000 dikali 115%. Maka akan ketemu harga jualnya itu sebesar Rp46.000. Dengan demikian, harga jual yang ditetapkan oleh Blue Period itu seharusnya adalah Rp46.000. Baiklah, sampai sini dulu untuk lab 6. Terima kasih teman-teman yang udah mau merhatiin. Nah, kita akan ketemu lagi ya di lab 7 nanti. Dadah.